Di tengah riuhnya pasar Rejowinangun pagi itu, teriakan seorang pedagang membuat suasana mendadak tegang. "Maling! Dompet saya hilang!" serunya sambil menunjuk seorang kakek renta yang mengenakan baju lusuh dan celana kumal. Tubuh si kakek gemetar, matanya kebingungan, dan bibirnya hanya bisa berucap pelan, "Saya tidak mencuri." Namun siapa peduli? Kerumunan langsung mendesaknya. Sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lagi melayangkan kata-kata kasar. Salah satu tukang parkir langsung menyergap dan merogoh saku si kakek dengan kasar. Saat menemukan sebuah dompet usang, semua mata tertuju padanya. Ini dia buktinya. Tapi saat dompet itu dibuka, yang terlihat bukanlah uang curian, melainkan selembar identitas tua yang menggetarkan, kartu pejuang veteran Republik Indonesia. Di dalamnya, juga terselip foto lama seorang pria muda dengan seragam militer, dan sepucuk surat dari Presiden pertama Indonesia yang telah usang dimakan waktu. Seketika kerumunan hening. Beberapa orang mulai menunduk, ada yang menangis. Orang yang tadi paling keras berteriak, kini terduduk lemas. Ternyata, kakek ini bukan hanya bukan maling. Beliau adalah orang yang dulu mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan negeri ini. Dan hari ini, beliau diludahi di tanah yang dulu ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata yang penuh pelajaran dan menggetarkan hati, tentang seorang kakek yang dituduh mencuri di pasar, namun identitasnya membuat semua orang terdiam dan membungkuk hormat. Sebelum kita lanjut, mari kita awali dengan bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan sholawat terbaikmu di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir di layar kalian. Pagi itu, matahari belum tinggi, tapi pasar Rejowinangun sudah sesak. Suara teriakan pedagang sayur, ayam hidup yang berkokok dalam keranjang, ibu-ibu tawar-menawar harga dengan nada tinggi, semuanya membentuk simfoni khas pagi di jantung kota Jogja. Di tengah hiruk-pikuk itu, berjalan perlahan seorang lelaki tua dengan tubuh membungkuk. Bajunya kumal, topi lusuh menutupi sebagian wajah yang sudah dihiasi kerutan dan noda usia. Di tangannya tergenggam sebuah kantong plastik bening berisi 2 buah cabai merah dan sebungkus kecil garam. Di matanya, terpancar pandangan kosong yang sulit ditebak, antara lelah, bingung, atau mungkin sedih. Tak banyak yang memperhatikannya. Beberapa orang justru menutup hidung saat ia lewat, seakan napas lelaki tua itu membawa aroma usang yang tak pantas hadir di keramaian. Seorang bocah kecil menarik lengan ibunya dan berbisik, "Mah, itu gelandangannya." Sang ibu hanya mengangguk cepat, lalu menggiring anaknya menjauh. Tak ada yang tahu, kakek itu bernama Pak Dirman, usia 87 tahun, tinggal di bilik sempit di ujung gang sempit, sendirian. Setiap hari Jumat, ia datang ke pasar untuk membeli bumbu secukupnya. Ia jarang bicara, tak banyak dikenal, dan di mata kebanyakan orang, tak penting. Namun pagi itu, nasib Pak Dirman berubah drastis. Saat sedang berjalan melewati deretan lapak sembako, terdengar teriakan lantang dari seorang ibu gemuk, pedagang telur. "Dompetku hilang. Ada yang ngantem sakuku. Ada maling." Orang-orang langsung panik. Beberapa bergegas merapat, menengok ke segala arah. Lalu, jari si ibu menunjuk, penuh amarah. Itu kau ya. Kau yang tadi dekat-dekat aku." Yang ditunjuk, tak lain adalah Pak Dirman. Wajah tua itu membeku. Ia memutar tubuhnya perlahan, seakan tak percaya ia yang dimaksud. "Ampun, Bu, saya cuma lewat, saya nggak ngapa-ngapain." Tapi siapa yang mau dengar? Tukang parkir langsung datang. Seorang pemuda bertato yang membawa karung plastik ikut mendekat. "Udah, jangan banyak alasan. Tadi saya juga lihat dia muter-muter dari tadi. Pasti modus." Seorang wanita muda mulai merekam dengan ponsel. "Wah, ketangkap maling, guys. Lihat nih." Tangan kakek itu mulai gemetar. Nafasnya memburu. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan sesuatu, tapi keributan makin menjadi. "Gelandangan mau nyuri di sini. Kurang ajar. Cium bajunya aja dah tahu. Culik dia aja ke kantor RW." Seseorang merampas kantong plastik di tangannya. Cabai merah dan garam itu jatuh, menggelinding di aspal kotor, terinjak sandal-sandal pasar. "Cuma bawa beginian, pasti abis nyopet." Lalu seseorang menyergapnya dari belakang. Tubuh kurus itu terhuyung,
lalu terdorong ke lapak buah. Jeruk dan pisang beterbangan. Orang-orang tak peduli. Mereka ingin pembuktian. Mereka haus sensasi. Pemuda bertato itu dengan kasar merogoh kantong baju Pak Dirman. Dan di sanalah, sebuah dompet kulit tua, sudah terkelupas di sana-sini, muncul dari balik kain usang. Hah, ini dia. Kerumunan bersorak, seperti menemukan harta karun. Bongkar aja. Buka. Lihat isinya. Dan di sanalah, cerita ini berubah. Tapi, tunggu dulu. Sebelum dompet itu benar-benar dibuka, sebelum rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya mengubah wajah semua orang yang hadir di pasar pagi itu, sebelum aib fitnah yang sudah dilemparkan telanjur menyebar seperti debu di angin, Pak Dirman hanya menatap kosong. Di sudut bibirnya, seperti ada senyum kecil, tapi bukan senyum lega, melainkan senyum getir, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah dikhianati oleh negeri yang pernah mereka selamatkan. Sore kemarin, langit Rejowinangun sempat hujan sebentar. Bekasnya masih terlihat jelas dari genangan kecil di sela-sela batu pasar. Tapi siapa sangka, hari ini hujan yang jatuh justru bukan dari langit, melainkan dari mata seorang lelaki tua yang ditarik paksa, dituduh tanpa bukti, dan diseret di depan umum seperti seekor kambing kurban yang tak tahu kenapa ia disembelih. Dompet tua itu sekarang berada di tangan seorang pemuda. Badannya kekar, wajahnya keras, dan matanya menyala seperti haus penghakiman. Ia memegang dompet itu tinggi-tinggi, seperti hendak memamerkan barang bukti dari sebuah drama kriminal. Di sekelilingnya, kerumunan mendekat. Semua ingin tahu apa isinya. Buka, biar ketahuan siapa dia. Kalau ketahuan maling beneran, kita viralkan, kita kirim ke polisi. Pak Dirman tak berdaya. Ia duduk di trotoar kecil dekat tukang gorengan. Lengan tuanya masih gemetar, bukan karena takut akan dipenjara, tapi karena hatinya remuk. Ini bukan pertama kalinya ia dilihat rendah. Tapi hari ini, ia merasa seperti benar-benar tak punya arti. Dompet ini, udah bolong gini, pasti isinya hasil copet, kata pemuda itu, tertawa pendek. Lalu perlahan, ia membuka dompet itu. Satu persatu isi dalamnya terlihat. Semua menahan napas. Tapi yang pertama kali keluar, bukan uang, melainkan secari kertas kuning kecoklatan, sudah mulai rapuh di ujung-ujungnya. Di bagian atas kertas itu tercetak lambang burung Garuda tua. Tulisan tangan halus mengisi bagian bawahnya. Pemuda itu membaca pelan. Suaranya tiba-tiba berubah. Ah, apa ini? Surat penghargaan untuk pejuang kemerdekaan? Suasana langsung hening. Seorang bapak tua yang sejak tadi berdiri di belakang, mendekat dengan langkah berat. Matanya menatap dompet itu lama. Lalu, ia berseru lirih. Itu surat asli? Itu surat yang hanya diberikan kepada mereka yang pernah angkat senjata melawan penjajah. Kerumunan mulai berbisik. Maksudnya? Jangan-jangan dia. Belum selesai mereka mencerna, si pemuda membuka lapisan lain dompet itu. Sebuah foto lawas muncul. Seorang lelaki muda dengan wajah gagah, mengenakan seragam tempur dan topi ala zaman revolusi. Rambutnya klimis, tatapannya tegas, dan senyumnya mengandung semangat yang membara. Dan yang paling mengejutkan, sebuah tanda pengenal bertuliskan Legiun Veteran Republik Indonesia, lengkap dengan stempel resmi dan cap jempol. Pemuda itu terpaku. Ia menatap Pak Dirman yang kini hanya bisa menunduk. Dengan air mata mengalir diam-diam membasahi pipi keriputnya. Seorang ibu yang tadi ikut mengolok, kini mulai panik. Tapi dia tadi dekat-dekat saya. Saya yakin kok. Lalu seorang pria lain menyela, Bu, pasar ini penuh sesak. Siapa aja bisa dekat. Tapi nuduh orang tua segitu kejamnya, tanpa bukti. Perlahan, kerumunan mulai berbalik. Tatapan sinis yang tadi menusuk Pak Dirman berubah menjadi malu, bingung, dan sesal. Pemuda bertato yang sebelumnya paling agresif kini seperti kehilangan tenaga. Ia menyerahkan dompet itu kepada si kakek dengan tangan gemetar. Maaf, kek, saya nggak tahu. Namun sebelum Pak Dirman menyentuh dompetnya kembali, seorang lelaki muda yang baru datang mendekat. Ia mengenakan kemeja putih dan membawa map di tangan. Ia melihat kejadian itu dari kejauhan dan langsung berlari saat mengenali wajah Pak Dirman. Kakek. Aloh, saya cari dari pagi. Orang-orang melirik, bingung. Lelaki itu kemudian mengangkat suaranya,
Beliau ini adalah salah satu veteran tertua yang hari ini dijadwalkan menerima penghargaan langsung dari Pemprov. Saya anak dari panitia acara. Beliau harusnya sudah dijemput, tapi ternyata tersesat ke sini. Deh, semua orang terpaku. Mulut-mulut yang tadi ramai kini bisu. Tak ada yang bersuara. Tak ada yang berani menatap mata Pak Dirman. Beberapa mulai menghapus air mata. Ada yang menunduk dalam. Ada juga yang mulai memalingkan wajah karena malu. Namun Pak Dirman tak bicara apapun. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berdiri perlahan. Suara lutut tuanya nyaris terdengar di antara heningnya pasar. Dengan langkah tertatih, ia memungut kembali cabai dan garam yang tadi dihinakan di tanah. Lalu ia masukkan ke kantong plastik yang kini berlubang sobek. Lalu ia berkata pelan, "Dulu, saya berjuang agar anak-anak kalian bisa bebas berteriak. Tapi saya lupa, di zaman damai pun, orang masih bisa dibunuh lewat fitnah." Ia lalu pergi, membelah kerumunan yang kini hanya diam. Meninggalkan mereka dengan rasa bersalah yang tak akan mudah mereka lupakan. Pak Dirman berjalan menjauh dari kerumunan. Langkahnya pelan, namun tetap terhormat. Tubuhnya yang membungkuk bukan karena lemah, melainkan karena terlalu banyak beban sejarah yang ia pikul sendirian. Beberapa langkah dari keramaian, ia berhenti sejenak. Ia berdiri di depan warung kecil yang menjual nasi kucing dan teh hangat. Matanya menatap kosong ke arah bangku plastik tua di pojok. Dulu, ia sering duduk di sana selepas belanja, sekadar menyeruput teh manis sambil mengamati wajah-wajah sibuk di pasar. Tapi hari ini, bangku itu seperti menjauh. Ada rasa malu yang tak bisa diusir, meski ia tak salah sedikit pun. Dari kejauhan, masih terdengar gumaman orang-orang pasar. Beberapa mulai membela diri. "Ya kita kan cuma waspada. Mana kita tahu kalau dia pejuang. Emangnya ada bedanya sih sekarang antara veteran sama pengemis?" Kalimat-kalimat itu seperti sembilu, menusuk hati yang sudah terkoyak. Bagaimana mungkin orang-orang hari ini begitu mudah melupakan jasa? Apakah karena baju lusuh dan tubuh renta, semua kebaikan bisa dihapus secepat cuitan di media sosial? Di sebuah sudut, pemuda bertato yang tadi paling lantang masih berdiri mematung. Ia menunduk dalam, wajahnya tak lagi keras. Ia menatap tangan yang tadi merogoh saku kakek itu, dan tiba-tiba merasa kotor. Sangat kotor. "Gue udah keterlaluan," lirihnya, nyaris tak terdengar. Sementara itu, pria muda berseragam dari panitia yang tadi mencari Pak Dirman, kini sibuk menelepon. "Pak, saya sudah temukan beliau, tapi beliau nggak mau diajak ke lokasi acara." "Iya, beliau bilang nggak pantas. Nggak mau bertemu siapapun. Tolong sampaikan ke Pak Wakil Gubernur." Suara dari ujung telepon terdengar tegang. "Bujuk dia. Apapun caranya. Hari ini penghargaan ini untuk beliau. Jangan sampai batal." Namun bujuk rayu sebesar apapun tampaknya tak lagi berarti untuk Pak Dirman. Ia hanya duduk di trotoar kecil, menatap tanah yang becek. Tangannya memainkan garam yang tumpah dari plastik tadi. Wajahnya tenang, tapi mata itu menyimpan badai. Lalu datang seorang ibu paruh baya. Wajahnya adalah satu dari sekian yang tadi menuduh. Dengan suara lirih, ia duduk di samping Pak Dirman. "Maafkan saya, Kek. Saya terbawa emosi. Saya takut, saya panik. Tapi saya tak pernah berpikir bisa melukai orang sehebat panjenengan." Pak Dirman menoleh pelan. Senyum kecil kembali muncul. "Bu, saya sudah kenyang dihina. Sejak 65, saya dianggap musuh karena dulu saya bertempur di garis depan. Lalu di tahun 98, saya dikira preman karena ikut kawal demonstrasi mahasiswa. Sekarang, saya cuma lelaki tua yang lapar. Tidak lebih." Air mata si ibu tumpah. Ia menggenggam tangan kakek itu erat, seperti ingin mengembalikan harga diri yang telah dia injak. Namun di balik semua ini, ada konflik yang lebih berat tengah menanti. Di sudut lain kota, di sebuah kantor berlantai 2 milik instansi pemerintah, rapat darurat tengah digelar. Di layar proyektor, rekaman kejadian pasar pagi itu sedang diputar. Video itu kini sudah viral. Judulnya, "Maling Pasar Ternyata Pahlawan." Netizen geram. Seorang pejabat muda tampak gelisah. Ia adalah putra dari salah satu tokoh terkenal, dan kebetulan menjadi perwakilan panitia yang mengundang Pak Dirman. Kalau berita ini terus meluas, kita akan kena sorot. Orang akan mengira kita menelantarkan veteran. Seorang pejabat lain menimpali. "Justru ini bisa kita balikan.
Kita buat seremoni lebih besar. Undang media nasional. Jadikan ini momentum pengingat jasa pejuang. Tapi seseorang di ujung meja bicara dingin. Kalau beliau menolak datang, rencana ini gagal. Dan kita akan dituduh hanya cari panggung. Semua mata tertuju pada satu nama. Dirman. Seorang tua tanpa medsos, tanpa pendamping, tanpa suara, tapi hari ini jadi pusat dunia. Kembali ke Pak Dirman. Ia masih duduk di trotoar pasar. Lelaki muda dari panitia tadi kini berjongkok di depannya. Kakek, mohon, ikut saya. Ini bukan tentang penghargaan, tapi tentang sejarah. Tentang hak panjenengan untuk diakui. Pak Dirman menatapnya. Suaranya berat. Kamu tahu, saya lebih takut dihormati karena simpati, daripada dilupakan karena diam. Lelaki muda itu terdiam. Pak Dirman lalu berdiri perlahan. Ia mengambil plastik cabai merahnya yang kini robek parah. Ia menatap langit sebentar, lalu berkata, "Kalau memang mereka ingin saya datang, saya akan datang. Tapi bukan untuk menerima penghargaan." Lelaki muda itu heran. "Lalu untuk apa, Kek?" Pak Dirman tersenyum lemah. "Untuk menyampaikan satu kalimat yang belum pernah saya ucapkan sejak perang usai." Kalimat itu menggantung di udara. Semua yang mendengar membeku. Apa yang akan dikatakan Pak Dirman? Dan, kenapa butuh waktu puluhan tahun untuk ia berani menyampaikannya? Sore itu, halaman kantor gubernur dipadati ratusan orang. Bendera merah putih berkibar megah di tengah panggung megah yang dipenuhi karangan bunga dan spanduk bertuliskan, "Penghargaan istimewa untuk pejuang kemerdekaan." Lampu-lampu sorot mulai menyala. Wartawan berdatangan, kamera siap menyorot. Para pejabat sibuk membetulkan jas. Sebagian lainnya menyiapkan pidato yang sudah disusun oleh tim protokol. Semua tampak tertata. Semua tampak siap. Semua, kecuali hati seorang lelaki tua yang sedang melangkah perlahan menuju panggung itu. Pak Dirman datang tidak dengan batik indah atau jas kehormatan. Ia hanya mengenakan baju putih polos yang telah menguning dimakan usia dan celana abu-abu yang sudah berkali-kali dijahit ulang. Di pundaknya tersampir kain sarung tua, dan di tangannya masih tergenggam kantong plastik robek berisi 2 cabai merah dan sebungkus garam. Langkahnya pelan, namun setiap jejaknya seperti mengguncang tanah. Orang-orang mulai berdiri. Tak sedikit yang menahan napas. Di depan mereka bukan sekadar kakek renta. Ia adalah sejarah yang masih hidup. Dan hari itu, ia datang bukan untuk menerima medali. Wakil gubernur yang sedari tadi berdiri, langsung tersenyum dan menyambutnya. Tapi senyum itu membeku ketika Pak Dirman menatapnya lurus dan berkata lirih, "Saya mohon, sebelum diberikan penghargaan, izinkan saya bicara." MC acara sempat ragu, tapi suasana tak bisa dibendung. Semua mata tertuju pada kakek tua itu. Sebuah mikrofon disodorkan. Dan saat itulah, panggung megah itu menjadi saksi kata-kata yang selama ini dikubur dalam senyap oleh para pejuang yang dilupakan. Suara Pak Dirman bergetar, bukan karena gugup, melainkan karena tangisan yang dipendam terlalu lama. "Dulu, saya memanggul senjata demi negeri ini. Saya dan ribuan pemuda lainnya bertempur, bukan untuk kekuasaan. Kami hanya ingin anak cucu kami bisa tertawa tanpa dijajah." Ia menatap barisan pejabat dan tamu undangan. "Tapi hari ini, saya ditarik di tengah pasar, dipukul, dituduh pencuri. Saya dilempar, diinjak, diludahi. Bukan oleh penjajah, tapi oleh anak-anak bangsa yang saya perjuangkan kemerdekaannya." "Hening." Tak ada satupun yang bersuara. Pak Dirman mengangkat dompet kulitnya yang lusuh, lalu mengangkat kantong plastik robeknya tinggi-tinggi. "Ini bukan bukti kemiskinan. Ini bukti bahwa negeri ini gagal menjaga mereka yang pernah menjaganya." Air mata mulai menetes dari beberapa wajah di antara penonton. Seorang wartawan wanita terisak sambil terus menyorot lensa kameranya. "Saya tidak datang untuk penghargaan. Saya datang untuk mengingatkan bahwa lebih menyesakan dari kematian di medan perang adalah hidup di masa damai tapi diperlakukan seperti sampah." Wakil gubernur mulai menunduk. Beberapa panitia saling berpandangan, tak tahu harus berbuat apa. Pak Dirman melanjutkan, suaranya makin lirih, tapi makin menusuk. "Saya tidak butuh medali. Saya butuh jaminan bahwa tidak akan ada lagi kakek lain yang diseret hanya karena mereka miskin.
bahwa bangsa ini tidak melupakan siapa yang dulu berdiri di garis depan ketika bom meledak dan peluru menghujani langit, bahwa harga diri bukan ditentukan dari baju, tapi dari sejarah. Kemudian, ia melangkah turun dari panggung, tidak mengambil piagam, tidak membawa medali, tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya mengambil kembali kantong plastiknya yang sempat diletakkan di meja panitia. Seketika, penonton berdiri. Tanpa dikomando, ratusan orang membungkuk pelan. Beberapa bersujud. Banyak yang menangis. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu, karena terlalu lama diam. Malu, karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana bangsa ini memperlakukan pahlawannya seperti penjahat hanya karena penampilan. Pak Dirman berjalan meninggalkan panggung. Tapi hari itu, ia tidak pergi sebagai lelaki tua biasa. Ia pulang sebagai suara bagi ribuan pejuang yang sunyi. Sebagai luka yang akhirnya bicara. Sebagai bangsa yang menegur bangsanya sendiri. Esok paginya, pasar Rejowinangun terasa berbeda. Bukan karena dagangan lebih ramai, tapi karena obrolan para pedagang, pembeli, dan tukang parkir kini hanya satu, kakek Dirman. Gus, kamu lihat video pidato beliau semalam? Lihat, Bu. Allah, saya nangis, Bu. Saya ingat almarhum kakek saya juga dulu pejuang. Wajah-wajah yang kemarin mencibir, hari ini tertunduk dalam diam. Bahkan si ibu pedagang telur yang pertama kali menuduh, membawa sepiring nasi pecel kelapa kosong yang biasa diduduki Pak Dirman. Ia menatap kosong, berharap kakek itu datang kembali. Tapi bangku itu tetap kosong. Di tempat lain, tepatnya di sebuah bilik bambu kecil di ujung gang sempit, Pak Dirman sedang duduk di depan cermin retak. Di sampingnya, kantong plastik robek sudah ditambal dengan lakban. Di atas meja kecil, tersusun rapi surat-surat lamanya, penghargaan dari negara, foto-foto masa perang, dan satu surat dari temannya yang telah lama wafat. Namun kali ini, wajah Pak Dirman tidak sepahit kemarin. Tatapannya lebih damai. Ada perasaan lega yang mulai tumbuh. Meski luka batin itu belum sepenuhnya pulih. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan. Seorang lelaki muda berdiri di luar pintu dengan membawa sebuah bungkusan. Assalamualaikum, Kek. Boleh saya masuk? Pak Dirman mengangguk. Lelaki itu masuk perlahan, lalu meletakkan sebuah tas kecil di hadapan sang kakek. Ini dari kami, panitia. Isinya bukan uang atau piagam, Kek. Tapi, surat permohonan maaf resmi dari pemerintah provinsi, dan undangan untuk bergabung dalam Komite Pembela Veteran. Kakek Dirman menoleh pelan. Alisnya mengerut. Komite. Lelaki itu mengangguk. Ya, Kek. Kami menyadari bahwa banyak sekali pejuang seperti panjenengan yang terlupakan. Maka kami bentuk badan khusus untuk mendata, merawat, dan memastikan kehidupan mereka lebih layak. Pak Dirman menatap dalam. Baru kalian bergerak, setelah aku menangis di panggung. Lelaki muda itu menunduk. Ya, Kek, kami terlambat. Tapi bukan berarti kami tidak ingin menebus kesalahan. Suasana hening. Angin meniup tirai bambu yang setengah sobek. Di luar, suara anak-anak kecil bermain layangan mulai terdengar. Dunia terus berjalan. Tapi hari itu, ada yang berubah. Pak Dirman menarik napas panjang. Aku tidak butuh dihormati, Nak. Aku hanya ingin mati. Dalam keadaan percaya bahwa negeri ini tidak melupakan anak-anaknya sendiri. Lelaki muda itu menahan tangis. Ia lalu mengeluarkan satu lagi barang dari tasnya. Sebuah foto besar berbingkai, menampilkan wajah Pak Dirman muda berseragam, dengan tulisan emas di bawahnya, pahlawan tanpa tanda jasa, kini telah kita dengar suaranya. Kami akan memasang ini di dinding utama Balai Kota, Kek. Setiap orang yang datang akan tahu siapa panjenengan. Dan semoga mereka belajar untuk tidak menilai manusia dari bajunya, tapi dari jiwanya. Sementara itu, di media sosial, kisah Pak Dirman terus mengalir. Tagar maaf untuk Pak Dirman jadi trending. Banyak anak muda yang membuat konten tentang pentingnya menghargai sejarah dan pejuang bangsa. Bahkan beberapa sekolah mulai menggelar Hari Veteran setiap bulan. Dan di pasar Rejowinangun, sebuah plakat kecil dipasang di salah satu tiang beton. Tempat ini pernah menjadi saksi seorang pahlawan dilecehkan. Hari ini, tempat ini belajar meminta maaf. Bukan untuk menghapus luka, tapi untuk belajar bahwa bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghormati pahlawan, tapi yang juga berani mengakui ketika mereka salah.
Senja menyelimuti langit Jogja dengan warna jingga yang menenangkan. Angin berembus lembut menyusuri ganggang kecil, menyapu dedaunan kering yang jatuh perlahan ke bumi. Di sebuah bilik sederhana di ujung jalan sempit, Pak Dirman duduk di atas kursi kayu, memandang ke kejauhan dengan tatapan yang tak lagi berat, melainkan lapang. Sudah seminggu sejak kejadian di pasar. Sejak dirinya dipermalukan, lalu dijunjung. Sejak ia dicaci, lalu dimuliakan. Tapi lebih dari itu, sejak bangsa ini, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, mendengar jeritan hati seorang pejuang yang terlalu lama disenyapkan. Di depannya kini tergeletak tumpukan surat. Puluhan, bahkan ratusan, dari anak-anak muda yang menulis permohonan maaf dan rasa hormat. Ada yang berasal dari sekolah dasar, mahasiswa, pegawai, bahkan para pedagang kecil yang dulu hanya melihatnya sebagai kakek renta biasa. Salah satu surat terbaca, Pak Dirman, kami tidak bisa mengulang waktu, tapi kami janji untuk menjaganya. Terima kasih karena sudah tidak menyerah pada bangsa ini, bahkan ketika kami sendiri melupakannya. Pak Dirman tersenyum, tapi air matanya tetap mengalir. Bukan karena terluka, melainkan karena bersyukur. Luka itu akhirnya diperhatikan, walau telak. Ia tahu, pengakuan ini takkan mengembalikan masa mudanya yang habis di medan perang. Tapi setidaknya, ia takkan mati dalam keadaan dilupakan. Hari itu, ia mengayuh sepedanya ke balai kota, ditemani lelaki muda dari panitia yang kini memanggilnya Simbah. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Dinding utama balai kota itu kini memajang besar fotonya, berdampingan dengan lambang negara. Di bawahnya tertulis kalimat emas. Kita adalah bangsa yang besar bukan karena kita menang perang, tapi karena kita mau mendengar luka yang selama ini diam. Orang-orang berdiri, menatapnya dengan hormat, bukan karena seragam, bukan karena penghargaan, tapi karena suara nurani mereka sendiri yang akhirnya dibangunkan. Pak Dirman tak lama di sana. Ia hanya tersenyum, membungkuk pelan, lalu berbalik. Ia bukan tipe yang suka keramaian. Tapi hari itu, ia pulang dengan hati yang utuh. Hatinya telah berdamai. Dan ia tahu, ia tidak sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah nilai seseorang dari bajunya yang compang-camping, dari tubuhnya yang membungkuk, atau dari dompetnya yang kosong. Mungkin, mereka adalah orang yang dulu berdiri di garis depan, saat negeri ini belum punya nama. Saat kalian belum lahir, mereka telah mengukir jalan agar kalian bisa tumbuh dalam merdeka. Belajarlah mendengar, sebelum menghukum. Belajarlah memahami, sebelum menuduh. Karena kadang, yang kalian kira paling tak berarti, justru adalah yang paling berjasa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang kakek. Ini adalah cermin bagi kita semua, tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Jangan pernah rendahkan seseorang hanya karena tampak lemah, lusuh, atau tua. Bisa jadi, di balik tubuh renta itu, tersimpan sejarah panjang perjuangan dan kehormatan yang tak ternilai. Hargai sebelum terlambat, dengarkan sebelum menyesal, hormati sebelum kehilangan. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tak hanya menghormati pahlawan di atas panggung, tapi juga menjaga martabatnya di tengah pasar, di jalan, dan di hati. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan pesan kebaikan ini. Klik tombol like dan subscribe ke channel ini, lalu aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh dan inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena setiap jiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk dihargai.